Mengungkap watak sejati seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dibuat bingung oleh perilaku orang lain. Mengapa seseorang bisa bersikap kasar tanpa alasan? Mengapa teman dekat tiba-tiba berkhianat? Atau kenapa ada orang yang seolah tak tahu terima kasih, meski kita sudah berbuat baik padanya? Kita merenung, kita terluka, bahkan kadang menyalahkan diri sendiri. Apa aku yang salah? Kenapa dia berubah? Apa semua orang sekejam ini? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu seringkali tidak punya jawaban yang pasti. Karena manusia bukanlah makhluk yang sederhana. Di balik satu tindakan, ada puluhan pengalaman. Di balik satu kalimat, ada trauma yang belum sembuh. Dan di balik satu keputusan, ada masa lalu yang tak terlihat oleh mata. Disinilah filsafat Stoik hadir memberi kacamata baru. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Para Stoik mengajarkan bahwa mengenal karakter orang lain bukan tentang mencari alasan untuk membenci, melainkan tentang melatih diri agar tidak mudah goyah oleh sikap orang lain. Tentang menerima bahwa setiap manusia adalah hasil dari perjalanan panjang. Didikan, luka, ketakutan, keyakinan, dan keputusan-keputusan yang mereka ambil sepanjang hidupnya. Dengan memahami itu, kita mulai belajar satu hal penting. Kita tidak bisa mengontrol siapa yang akan menyakiti kita, tapi kita bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dan dari sanalah, ketenangan sejati perlahan mulai tumbuh. Sebelum kita mulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Mari kita mulai. 1. Semua orang bertindak sesuai pemahamannya. Dalam pandangan Stoik, tidak ada orang yang dengan sengaja ingin menjadi jahat. Mungkin terdengar aneh, terlalu baik sangka. Tapi bagi para Stoik, semua tindakan manusia, bahkan yang tampaknya buruk, sebenarnya didorong oleh satu hal, pemahaman yang terbatas. Setiap orang bertindak sesuai dengan apa yang ia tahu, apa yang ia percayai, dan apa yang ia yakini benar saat itu. Itulah sebabnya Marcus Aurelius menulis, "Jika seseorang berbuat salah padamu, mungkin itu karena ia tidak tahu jalan yang lebih baik." Bayangkan seseorang yang mencuri. Mungkin di matamu itu kejahatan, tapi di pikirannya, itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Bayangkan seseorang yang kasar dalam berkata-kata. Mungkin kamu mengira dia ingin menyakitimu, tapi bisa jadi dia sedang terluka dan tak tahu cara lain untuk menyampaikan perasaannya. Ketika kita memahami bahwa orang bertindak bukan dari niat jahat, melainkan dari ketidaktahuan, ketakutan, atau luka yang belum sembuh, kita mulai belajar memisahkan antara manusia dan perbuatannya. Kita mulai melihat lebih dalam. Bukan hanya apa yang dia lakukan, tapi juga kenapa dia melakukannya. Bukan berarti kita membiarkan kesalahan, tapi kita tidak lagi membuang energi untuk membenci. Karena kita sadar, membenci orang karena ketidaktahuannya sama seperti marah pada anak kecil yang belum bisa membaca. Yang dibutuhkan bukan kemarahan, tapi pemahaman. Tentu saja, pemahaman ini tidak menjadikan kita korban yang pasrah. Justru sebaliknya, ini membuat kita kuat. Karena kita tidak lagi bereaksi secara emosional. Kita tidak terpancing oleh kemarahan orang lain atau terjebak dalam permainan manipulatif. Kita bisa berkata dalam hati, "Dia hanya bertindak sesuai dengan yang dia tahu, dan aku tidak perlu ikut hanyut di dalamnya." Inilah inti dari ketenangan dalam filsafat Stoik. Ketika kita memahami karakter seseorang berasal dari pola pikirnya, kita bisa memilih apakah akan mengajaknya bertumbuh atau menjaga jarak. Apakah dia pantas mendapat bimbingan atau cukup diberi batas? Semuanya dimulai dari satu hal, kesadaran bahwa tidak semua orang sudah sampai pada pemahaman yang sama, dan mungkin itu tidak sepenuhnya salah mereka. 2. Watak sejati tampak saat tekanan datang. Dalam kondisi nyaman, hampir semua orang terlihat baik. Seseorang bisa tampak sabar, sopan, dan perhatian, selama semuanya berjalan sesuai keinginannya. Tapi begitu hidup mulai menekan,
Ketika uang menipis, harapan runtuh, atau kepercayaan dikhianati, saat itulah wajah asli seseorang mulai terlihat. Stoik percaya bahwa tekanan adalah ujian karakter paling jujur. Seneca berkata, "Kesulitan tidak menciptakan karakter, tapi mengungkapkannya." Artinya, tekanan bukanlah penyebab dari kejatuhan seseorang, tapi lebih seperti lampu sorot yang memperlihatkan dengan jelas siapa dia sebenarnya. Orang yang selama ini tersenyum manis bisa jadi menjadi egois saat merasa terancam. Orang yang tampak lembut bisa berubah menjadi kejam ketika takut kehilangan. Sebaliknya, ada juga orang yang justru semakin kuat, bijak, dan tenang ketika badai datang. Itulah mengapa kita tidak boleh terlalu cepat menilai seseorang hanya dari masa-masa tenangnya. Lihat bagaimana ia merespons saat dihina. Apakah dia membalas dengan kebencian atau memilih diam karena tahu tidak semua hal perlu ditanggapi? Lihat bagaimana dia bersikap saat gagal. Apakah dia menyalahkan dunia atau menyalahkan dirinya sendiri dengan bijak dan mencoba bangkit? Watak sejati tidak dibentuk di ruang nyaman. Ia ditempa di medan yang sulit, dalam keheningan malam saat seseorang bertanya pada dirinya sendiri, "Apa yang harus kulakukan sekarang?" Dan dari sana, dua jalan terbuka. Menjadi lebih keras atau lebih bijaksana. Menjadi lebih pahit atau lebih pemaaf. Filosofi Stoik mengajak kita bukan hanya mengamati orang lain, tapi juga mengamati diri sendiri saat berada dalam tekanan. Karena ujian terbesar bukan hanya ketika orang lain menyakiti kita, tapi ketika kita punya kesempatan membalas dan memilih untuk tidak melakukannya. Jadi jika kamu ingin tahu siapa sebenarnya seseorang, jangan lihat seberapa baik dia saat senang. Lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain saat dia sedang kecewa. Lihat bagaimana dia tetap setia, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Lihat apakah nilai-nilainya tetap berdiri saat hidupnya mulai runtuh. Disitulah watak sejati berdiri, diam-diam tapi jelas. Ketiga, kenali, tapi jangan terikat oleh harapan. Salah satu sumber kekecewaan terbesar dalam hidup adalah harapan yang tak realistis terhadap orang lain. Kita berharap semua orang akan memperlakukan kita dengan kebaikan yang sama seperti yang kita berikan. Kita percaya, jika kita jujur, maka orang lain pun akan jujur. Jika kita tulus, maka mereka juga akan menghargai ketulusan itu. Tapi kenyataannya, hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Dan Stoik mengingatkan kita untuk melepaskan harapan yang tidak perlu, bukan agar kita menjadi dingin, tetapi agar kita bisa lebih damai. Filsafat Stoik mengajarkan, kenali karakter orang lain dan sesuaikan ekspektasimu. Artinya, jika kamu tahu seseorang terbiasa berbohong, jangan heran jika ia kembali melakukannya. Jika kamu tahu seseorang sering mengingkari janji, jangan terlalu menggantungkan harapan padanya. Bukan berarti kamu berhenti percaya pada kebaikan, tapi kamu belajar membedakan antara harapan ideal dan kenyataan yang nyata. Bayangkan kamu menanam benih apel, tapi berharap tumbuhnya mangga. Lalu ketika apel itu tumbuh, kamu marah. Kenapa bukan mangga? Padahal kamu tahu dari awal, benih yang kamu tanam bukanlah itu. Begitu pula dengan manusia. Jika kamu tahu wataknya seperti apa, maka kamu tidak akan kaget dengan hasilnya. Banyak orang menderita bukan karena disakiti, tapi karena menolak menerima kenyataan siapa orang itu sebenarnya. Mereka tetap menunggu perubahan, tetap berharap, mungkin kali ini dia akan berbeda. Padahal yang berubah bukan orangnya, tapi hanya harapan kita yang makin jauh dari kenyataan. Dengan mengenali karakter seseorang dan mengatur harapan kita belajar dua hal penting. Pertama, kita menjaga diri kita dari rasa sakit yang tidak perlu. Kedua, kita bisa mencintai orang lain dengan lebih realistis. Bukan karena kita ingin mereka berubah, tapi karena kita menerima mereka sebagaimana adanya. Stoik tidak mengajarkan untuk sinis, tapi untuk objektif. Bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, dan itu tidak masalah. Bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan, dan itu juga tidak salah. Dengan cara ini, kita bisa tetap bersikap baik, tanpa harus membayar mahal dengan hati yang lelah. Kita bisa hadir sepenuhnya,
tanpa mengikat diri dengan harapan kosong. Karena pada akhirnya, damai itu bukan berasal dari bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi dari bagaimana kita memilih untuk menyikapi mereka. 4. Perhatikan tindakan, bukan kata-kata. Dalam dunia yang dipenuhi janji manis dan kata-kata indah, sulit membedakan mana yang tulus dan mana yang hanya topeng. Banyak orang pandai merangkai kata, memberi harapan, bahkan mengaku peduli. Tapi saat dibutuhkan, mereka menghilang tanpa jejak. Disinilah Stoik memberi nasihat sederhana tapi sangat tajam. Jangan terlalu percaya pada kata-kata. Perhatikan tindakannya. Epictetus berkata, jangan tertipu oleh retorika. Lihat hidupnya, bukan ucapannya. Kita semua pernah bertemu orang yang jago bicara, yang menjanjikan kesetiaan, tapi pergi saat badai datang. Yang mengaku sahabat, tapi diam saat kita terpuruk. Yang mengaku cinta, tapi hanya hadir saat semuanya mudah. Kata-kata itu murah. Tindakanlah yang menunjukkan nilai sejati seseorang. Seseorang bisa minta maaf berkali-kali, tapi kalau perilakunya tak berubah, mungkin itu bukan lagi kesalahan, tapi memang karakternya. Seseorang bisa mengucap "aku peduli", tapi jika ia tak pernah hadir di saat sulit, mungkin yang ia pedulikan hanyalah citra dirinya sendiri. Stoik mengajak kita untuk melihat realitas, bukan janji. Karena tindakan tak bisa dimanipulasi seperti kata-kata. Ia muncul dari dalam, dari kebiasaan, niat, dan nilai sejati seseorang. Dan ketika kita belajar membaca tindakan, kita jadi lebih bijak. Kita tak lagi terbuai janji kosong. Kita tak mudah terjebak dalam rayuan manis. Kita mulai menghargai orang bukan dari caranya bicara, tapi dari caranya hadir, dari konsistensinya, dari komitmennya. Kita juga mulai menilai diri sendiri dengan ukuran yang sama. Bukan seberapa baik kita berkata, tapi seberapa nyata kita bertindak. Apakah kita bisa diandalkan? Apakah kita hidup selaras dengan nilai yang kita ucapkan? Karena pada akhirnya, integritas bukan soal apa yang kamu katakan kepada dunia, tapi soal apa yang kamu lakukan saat tidak ada yang melihat. 5. Fokus pada kendali diri, bukan mengubah orang. Salah satu pelajaran paling membebaskan dari filsafat Stoik adalah ini. Kita tidak bertanggung jawab atas perilaku orang lain. Kita hanya bertanggung jawab atas diri sendiri. Seringkali kita menghabiskan energi untuk mencoba mengubah orang lain. Kita menasihati, memohon, bahkan memaksa, dengan harapan mereka akan berubah menjadi versi yang lebih baik. Tapi semakin kita berusaha mengendalikan orang lain, semakin kita frustrasi. Karena kenyataannya, manusia hanya bisa berubah jika mereka sendiri menghendakinya. Stoik mengajarkan, kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Dan yang benar-benar bisa kita kendalikan hanyalah pikiran, sikap, dan respon kita sendiri. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk menghargaimu, tapi kamu bisa memutuskan untuk tidak terus-menerus berada di tempat yang membuatmu merasa tidak dihargai. Kamu tidak bisa memastikan orang lain bersikap jujur, tapi kamu bisa memilih untuk tetap jujur dan menjauh dari kebohongan yang merugikanmu. Dengan memahami batas kendali ini, kita berhenti mencoba mengubah orang dan mulai membangun batas yang sehat. Kita belajar berkata, "Aku melihat siapa kamu sebenarnya. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak akan terus membiarkan diriku terluka." Banyak orang takut menetapkan batas karena khawatir dianggap jahat, egois, atau tidak setia. Padahal justru dengan menetapkan batas, kita sedang melindungi diri dari kerusakan yang tidak perlu. Kita sedang memberi ruang bagi ketenangan. Fokus pada kendali diri juga berarti kita tidak lagi reaktif. Kita tidak lagi mudah terpancing oleh emosi orang lain. Kita tidak membalas hinaan dengan hinaan atau balas dendam dengan kejahatan. Seperti kata Marcus Aurelius, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah tetap menjadi baik, bahkan ketika dunia tidak begitu. Dan ini bukan kelemahan, ini adalah kekuatan luar biasa. Ketika kita bisa menjaga ketenangan saat orang lain kehilangan kendali. Ketika kita bisa memilih diam saat kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Jadi,
berhentilah mencoba mengubah orang lain. Alihkan fokus itu ke dalam. Bagaimana aku bisa merespons dengan bijak? Bagaimana aku bisa melindungi ketenangan batinku? Karena saat kita berhenti mengejar kendali di luar, kita justru menemukan kekuatan sejati di dalam. 6. Setiap orang punya latar belakang yang tak kita tahu. Seringkali kita cepat menghakimi. Ketika seseorang bersikap kasar, kita langsung menyimpulkan, dia memang orang yang jahat. Ketika seseorang terlihat cuek, kita langsung berpikir, dia tidak peduli. Padahal, di balik setiap sikap manusia, ada kisah yang tak kita lihat. Dan seringkali, tak kita pahami. Filsafat Stoik mengajak kita untuk menunda penghakiman dan mengasah empati. Karena setiap orang datang dari perjalanan hidup yang berbeda. Ada yang dibesarkan dalam kekerasan, ada yang tumbuh tanpa cinta, ada yang terluka begitu dalam, sampai-sampai satu-satunya cara mereka bertahan adalah dengan bersikap dingin atau menjauh. Marcus Aurelius mengingatkan, saat kamu ingin marah pada seseorang, ingatlah bahwa dia mungkin sedang bergumul dengan hal yang tidak kamu ketahui. Bayangkan seseorang yang selalu marah-marah, mungkin bukan karena dia membencimu, tapi karena dia dibesarkan di rumah yang penuh teriakan. Bayangkan seseorang yang sulit percaya pada orang lain. Mungkin bukan karena dia angkuh, tapi karena kepercayaannya pernah dihancurkan berkali-kali. Kita memang tidak wajib menoleransi semua perilaku buruk, tapi kita bisa memilih untuk tidak menambah luka dengan penghakiman yang dangkal. Kita bisa berkata, aku tidak setuju dengan sikapmu, tapi aku juga sadar, kamu punya cerita yang belum tentu bisa aku pahami. Dengan cara ini, kita menjadi lebih manusiawi. Kita tetap menjaga batas, tapi tidak memendam benci. Kita bisa menjaga jarak, tanpa menyimpan dendam. Dan ketika kita mulai melihat orang dari sudut pandang yang lebih luas, kita juga mulai memahami bahwa kita pun sama. Diri kita hari ini adalah hasil dari banyak hal yang tak dipilih. Lingkungan, pengalaman, luka, dan ketakutan. Maka siapa kita untuk cepat-cepat menilai? Mengasah empati bukan berarti kita harus selalu menerima perlakuan buruk. Tapi kita bisa memilih untuk merespons dengan bijak, bukan bereaksi dengan luka. Karena pada akhirnya, memahami bahwa setiap orang membawa beban yang tak terlihat adalah langkah pertama untuk hidup dengan hati yang lebih tenang dan tidak mudah tersulut oleh perilaku orang lain. Memahami bukan menghakimi. Memahami karakter orang lain bukan tentang menjadi pengamat yang tajam, apalagi hakim yang cepat mengadili. Ini tentang menjadi manusia yang sadar bahwa hidup ini penuh dengan perbedaan, luka, kebiasaan, dan cara pandang yang beragam. Dan bahwa tidak semua orang akan, bisa, atau ingin berjalan di jalur yang sama dengan kita. Filsafat Stoik mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan mata terbuka, tapi hati tetap tenang. Untuk menerima kenyataan manusiawi bahwa sebagian orang bisa mengecewakan, dan itu bukan akhir dari segalanya. Karena saat kita belajar memahami, kita tidak lagi hidup dengan kemarahan. Kita mulai hidup dengan kejelasan. Kita tahu siapa yang bisa kita percayai, siapa yang perlu dijaga jaraknya, dan siapa yang pantas kita bimbing, bukan karena kita ingin mengubah mereka, tapi karena kita peduli. Jadi, jangan habiskan hidup dengan berharap semua orang akan mengerti dan membalas kebaikanmu. Sebaliknya, bangunlah ketenangan dari dalam. Dengan mengenali, menerima, dan merespons orang lain sesuai dengan karakternya, bukan emosimu. Karena di dunia yang kadang penuh dengan kebingungan dan topeng, menjadi pribadi yang jernih, sadar, dan tetap teguh pada nilai adalah kekuatan yang langka dan sangat berharga. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tinggalkan komentar positifmu, dan sampai jumpa di video berikutnya.